Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Dan selamat datang di segmen pembahasan Scan Magazine Osama Sentai King Oger edisi bulan Januari. Perlu diingat, Osama Sentai King Oja akan ditayangkan di TV Asahi pada tanggal 5 Maret 2023. Dan perlu diingat lagi, di sini A akan membahas secara singkat namun juga padat Scan Magazine dari King Oger edisi bulan Januari ini. Untuk pandangan perspektif AA ataupun komentar prediksi dan lain sebagainya terhadap informasi terbaru King Oger, itu akan A bahas secara terpisah di video terpisah juga. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja bahas Scan Magazine dari Osama Sentai King Oger ini. Dan jangan lupa kalian semua harus menyaksikan bahasan ini sampai selesai. Setelah kalian menyimak bahasan ini sampai selesai, kalian bisa melemparkan berbagai macam opini, pendapat ataupun tambahan yang kalian pikirkan di kolom komentar di bawah. Gambar yang pertama, ada gambar yang memperlihatkan poster-poster terbaru dari Osama Sentai King Oger. Yang di poster-poster ini mencangkup 5 member King Oger serta Megazord utama dari King Oger, yaitu King Oger. Silakan berikan komentar kalian di bawah terkait poster-poster atau mungkin desain member serta desain mecha utama dari King Oger di kolom komentar di bawah. Selanjutnya, AA akan bacakan sinopsis cerita dari Osama Sentai King Oger. Diceritakan di planet CQ terdapat 5 benua. Setiap benua ini dikuasai oleh satu kerajaan yang dipimpin oleh satu penguasa yang di sini bisa raja, ratu, tuan, yang mulia, dan lain sebagainya. 5 benua atau 5 pemimpin ini mempertahankan kerajaan mereka masing-masing di planet CQ. 2000 tahun yang lalu ada 5 pahlawan yang dimana mereka menggunakan 5 Ojar Kalibur, pedang raja, untuk mengalahkan Bagnarak yang jahat. Di masa sekarang alias di masa modern, 5 raja dari 5 kerajaan telah lahir dan telah mewarisi 5 pedang raja Ojar Kalibur dari leluhur mereka masing-masing. Di pedang tersebut, yakni di Ojar Kalibur, terdapat 5 saklar yang dimana para member bisa mengaktifkan saklar tersebut yang otomatis mereka akan tersambung dengan 5 dewa penjaga bernama Sugat dari negaranya masing-masing, sehingga mereka bisa berubah menjadi prajurit King Oger dengan pedang Raja Oja Kalibur. Selanjutnya kita akan membahas kelima member dari King Oger yang telah dijelaskan dan dicantumkan lewat Scan Magazine edisi bulan Januari ini. Yang pertama ada Kuwagata Oja, Ranger merah bermotif kumbang rusa. Perlu kalian ingat, kelima member dari King Oja ini memiliki julukannya atau sebutannya masing-masing. Kuwagata Oja dijuluki sebagai raja otonom dari kerajaan adidaya Sugodam, kerajaan di mana tempat kuil dewa berada. Untuk deskripsi karakternya, dia katanya mengaku-ngaku sebagai raja di kerajaan Sugodam. Tapi apakah betul dia ini adalah raja dari kerajaan terkuat di planet CQ, yaitu Sugodam? Kuwagata Oja memiliki sifat semangat yang membara untuk membantu mereka yang lemah. Kalian juga bisa lihat di gambar ini perspektif pandangan desain dari Kuwagata Oja, mulai dari samping kanan, kiri, belakang, serta depan. Kalian harus tahu bahwa kelima negara yang dipimpin oleh masing-masing member King Oja ini memiliki lambang atau simbol negaranya masing-masing. Dan kita juga bisa lihat simbol negara masing-masing itu tertempel di bagian samping kanan armor para member King Oja. Kerajaan Sugodam memiliki lambang atau simbol negara yang digambarkan dengan simbol serangga Kuwagata, 2 pedang, perisai, dan api. Selain dibekali Oja Kalibur, kelima member King Oja ini dibekali juga dengan senjata khususnya masing-masing yang bernama King's Weapon. King's Weapon berwarna emas dan berukuran besar ini memiliki berbagai macam mode senjata atau fungsi yang bisa digunakan oleh masing-masing member. Kuwagata Oja akan menggunakan King's Weapon bermode perisai serta mode pedang. Selanjutnya di member yang kedua, Tonbo Oja, Ranger biru yang bermotif capung. Tonbo Oja dijuluki sebagai kaisar atau raja air dan rajanya teknologi dari negara yang bernama Nekosopa. Tonbo Oja memiliki karakter atau sifat yang sangat kompetitif dan disukai oleh rakyat, mempunyai semangat yang kuat dan tidak pernah menyerah dalam pertarungan.
Lambang atau simbol negara dari Nekosopa digambarkan dengan simbol capung dan buku. Tombo Oja akan menggunakan King's Weapon bermode senjata api. Selanjutnya di member yang ketiga ada Kamakiri Oja, Ranger kuning yang bermotif belalang sembah dan tentunya bergender wanita. Kamakiri Oja dijuluki sebagai ratu dari negara seni dan pengobatan. Nama negaranya yaitu Ishibana. Tombo Oja memiliki karakter atau sifat selalu mementingkan diri sendiri alias egois, namun di sisi lain juga dia siap mengorbankan diri untuk menyelamatkan seseorang. Gaya bertarung Kamakiri Oja digambarkan selalu ceria setiap waktu. Lambang atau simbol negara dari Ishibana digambarkan dengan simbol belalang sembah dan bunga herbal. Kamakiri Oja akan menggunakan King's Weapon bermode sabit. Selanjutnya di member yang keempat ada Papillon Oja, Ranger ungu pertama dalam sejarah Super Sentai yang bermotif kupu-kupu dan gendernya yaitu adalah pria. Papillon Oja memiliki julukan sebagai Raja Es dan Raja Salju dari negara bernama Gokan. Papillon Oja memiliki karakter dan sifat yang selalu terlihat netral dan tenang setiap saat. Tidak suka membenarkan sesuatu dan selalu memaafkan setiap kejahatan. Lambang atau simbol negara dari Gokan digambarkan dengan hewan kupu-kupu dan salju. Papillon Oja akan menggunakan King's Weapon bermode panah. Selanjutnya di member yang terakhir yaitu member kelima ada Hachi Oja, Ranger hitam bermotif lebah. Hachi Oja memiliki julukan sebagai raja dari negara pertanian dan perkebunan di negara yang bernama Tofu. Hachi Oja memiliki karakter dan sifat yang selalu ceria. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi dunianya yang damai ini. Dia tidak dapat diprediksi dalam pertarungan oleh musuh-musuhnya. Lambang atau simbol negara dari Tofu digambarkan dengan simbol lebah dan bulu beras. Hachi Oja akan menggunakan King's Weapon bermode pencakar. Kita lanjutkan lagi, seperti yang kita tahu, King Oja memiliki senjata utama sekaligus alat perubahan mereka yang dinamai dengan Oja Kalibur. Dengan Oja Kalibur ini, para member King Oja bisa bertransformasi ke bentuk Ranger King Oja masing-masing dengan bantuan para dewa penjaga yang disebut Sugat. Untuk cara pengoperasiannya sendiri itu masih belum diketahui alias belum dijelaskan, tapi seperti yang A bilang, kemungkinan besar cara pengoperasiannya sangatlah simpel sekali dengan hanya menarik atau mengaktifkan saklar yang mewakili warna rangernya masing-masing yang tertempel di Oja Kalibur. Di poin selanjutnya ada Megazord atau mecha utama dari King Oja. Mecha dari King Oja ini yang teman-teman lihat di gambar itu memiliki sebuah sebutan yaitu Sugat. Mecha dari King Oja ini bisa dibilang merupakan perwujudan dari dewa-dewa penjaga yang digambarkan dengan sosok hewan serangga yang disebut Sugat. Setiap negara memiliki satu Sugatnya masing-masing, seperti yang sudah A jelaskan sebelumnya. Ke-10 Sugat ini bisa menjadi mecha atau robot tempur utama bagi para member King Oja untuk melawan para monster raksasa dari pasukan organisasi jahat luar angkasa Bagnarak. A akan menyebutkan satu persatu ke-10 mecha yang nantinya ke-10 mecha ini akan bergabung menjadi sebuah Megazord utama bagi King Oja yang namanya adalah King Oja. Ke-10 mecha King Oja ini terbagi menjadi dua tipe mecha. Ada 5 mecha utama yang merupakan 5 mecha milik member rangernya King Oja masing-masing. Sedangkan 5 mecha sisanya yaitu merupakan mecha-mecha ekstra yang akan menyokong kekuatan tambahan bagi mecha utama King Oja. Yang bila kita lihat ukurannya memang sangatlah kecil-kecil semua mecha ekstra dari King Oja ini. 5 mecha utama King Oja. Ada Kuwagata Oja Sugat yang namanya adalah God Kuwagata. Tombo Oja Sugat yang namanya adalah God Tombo. Kamakiri Oja Sugat yang namanya adalah God Kamakiri. Papillon Oja Sugat yang namanya adalah God Papillon. Hachi Oja Sugat yang namanya adalah God Hachi. Dan 5 mecha ekstra King Oja lainnya yaitu ada Tento Oja Sugat yang namanya adalah God Tento pertama. God Tento mecha ini berbentuk mecha kumbang kepik. Tento Oja Sugat yang namanya adalah God Tento kedua. Kumo Oja Sugat yang namanya adalah God Kumo pertama. God Kumo mecha ini berbentuk hewan laba-laba.
Kumo Oja Sugat yang namanya adalah God Kumo kedua. Dan terakhir ada An Oja Sugat yang namanya adalah God An. God An mecha ini berbentuk dari hewan semut. Ke-10 mecha yang telah sebutkan ini nantinya bisa bergabung menjadi satu Megazord raksasa yang dinamai dengan King Oger. Ke-10 mecha yang sudah sebutkan ini itu akan menjadi beberapa bagian part dari Megazord King Oger yang akan sebutkan sebagai berikut. Kuwagata Sugat akan menjadi bagian kepala serta badan King Oger. Kepala serta sayap Tonbo Sugat akan menjadi bagian sayap King Oger. Badan Tonbo Sugat akan menjadi bagian gagang pedang senjata King Oger. Kamakiri Sugat akan menjadi bagian kaki kiri King Oger. Hachi Sugat akan menjadi bagian kaki kanan King Oger. Papillon Sugat akan menjadi bagian pegangan pedang senjata King Oger. Tento Sugat 1 dan 2 akan menjadi pergelangan tangan King Oger. Kumo Sugat 1 akan menjadi bagian dada King Oger. Kumo Sugat kedua akan menjadi bagian pinggang King Oger. Dan terakhir, Ari Sugat akan menjadi batang silang dari pedang senjata King Oger. Jadi itulah dia teman-teman bahasan terkait scam magazine Osama Sentai King Oger edisi bulan Januari. Bagaimana menurut kalian semua terkait scam magazine edisi bulan Januari dari King Oger ini? Apakah kalian semua punya opini atau tambahan yang mungkin terlewatkan di pembahasan ini? Silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak bahasan scam magazine terkait scam magazine Osama Sentai King Oger edisi bulan Januari dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video bahasan scam magazine lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.